Desa-desa di Kuburaya ini Bapak Ibu, tata kelola pemerintahannya, tata kelola keuangannya, ini juga sudah kita benahi. Mudah-mudahan ini akan makin mempercepat dan akan membuat seluruh sektor lebih cepat bergerak. Jadi ibaratnya sama-sama dari pusat, provinsi, kabupaten, desa, kita sama-sama kepong bakul. Bahasa kita sekarang strateginya kita kepong bakul semua, supaya rakyat lebih cepat diberdayakan. Saya dari dulu sering mengatakan bahwa adanya pemerintahan itu esensi dan substansinya adalah untuk mengurus semua rumah tangga. Yang diurus itu siapa? Adalah semua rumah tangga yang ada di kabupaten kita. Ada 169.000 rumah tangga dengan penduduk 609.000 hari ini. Begitu luar biasanya penduduk Kuburaya, termasuk Kecamatan Kubu ini penduduk urutan ke-4 di Kabupaten Kuburaya. Nah, tentunya dengan besarnya jumlah penduduk dan wilayah kita yang perairan pesisirnya juga cukup luas, ini merupakan hal yang perlu kita syukuri, bahwa daerah yang kaya itu bukan hanya harus daerah yang banyak tambang dan sebagainya. Justru dengan sungai yang luas, muara, pesisir, kemudian areal sawah, areal ladang yang luas, itulah daerah kaya. Kenapa? Pandemi ini membuktikan Bapak Ibu sekalian, bahwa yang menjadi panglimanya itu adalah sumber pangan. Di seluruh dunia, di seluruh negara saat ini sedang gencar-gencarnya memperkuat pangan. Karena selain pangan tidak bisa ditunda, panganlah yang paling utama. Kalau sudah pangannya kuat, insya Allah masyarakatnya tenang, semua rumah tangga tenang, dan daerahnya bisa mandiri. Maka kita mengejar desa mandiri itu, yang paling pertama kali kita kejar adalah mandiri pangan. Pangan dalam arti luas, baik sumber-sumber pangan lokal, baik beras, jagung, sayur mayur, buah-buahan, sumber-sumber ikan, baik berbudidaya, peternakan, dan olah-olahan dari semua itu. Perkebunan, baik kelapa, nanas, pisang, dan itulah yang sebenarnya daerah kaya. Bapak Ibu percaya enggak? Karena tidak akan pernah habis. Sungai, pesisir, semuanya, ikan, udang, apa semua ada. Anugerah dari Allah SWT. Generasi kita. Inilah makanya kita perkuat sekarang bagaimana kita meningkatkan nilai produk kita. Produk-produk daripada perikanan, produk daripada berbudidaya, ternakan, produk daripada hasil olahan kita menjadi UKM, menjadi usaha-usaha mikro, perdagangan, produk pertanian kita tingkatkan nilainya. Caranya kita olah. Tidak hanya kita jual mentah, tapi kita olah. Pisang dari Kuburaya itu belum kelapa lagi, belum yang lain-lain lagi. Nah, kalau semuanya dalam bentuk mentah, maka kita kehilangan juga nilai tambahnya. Makanya tadi saya bilang sama Kades, nanti diperkuat gerakan ibu-ibu UKM-nya, PKK-nya, kemudian gerakan-gerakan pemberdayaannya, sering kali bikin pelatihan untuk UKM, karena kita sekarang ini fokus UKM sekarang ini. Karena terbukti Bapak Ibu, di Republik ini UKM lah yang menjadi fondasi terbesar yang mempertahankan kekuatan negara kita ini, ekonominya. Makanya kita sekarang perkuat UKM-UKM. Nah, mudah-mudahan hasil-hasil itu nanti di sini di kantor desa tidak hanya soal ada kantornya yang bagus, tapi apa isi aktivitasnya, semangatnya itu, PKK, ya, kemudian kader-kader kesehatan, kemudian juga bagaimana semua berinisiatif, berkreativitas. Karena kita mengandalkan inovasi dan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hanya berjalan rutin, maka ini akan lambat pembangunan. Desa-desa pun sekarang sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mengelola dana sudah tidak lagi ngambil uang tunai dalam jumlah yang besar setiap kali penarikan, sehingga lebih aman, lebih baik, dan lebih tenang. Tidak banyak lagi sana sini repot. Desa-desa di Kuburaya ini Bapak Ibu sekalian,
sudah bikin terobosan Kabupaten Kuburaya ini. Kabupaten yang pertama di Republik ini mewujudkan proses pengelolaan tata keuangan desa dengan cara non tunai, CMS. Semuanya bisa kita lakukan dengan cara digital. Ini sudah melompat kita jauh sebetulnya, program tata kelola CMS dan Siskudes online ini. Makanya alhamdulillah Kuburaya sudah menjadi contoh rujukan, dan ini salah satu cara untuk bisa membuat desa itu kondusif. Saya bilang dari dulu, memang kalau namanya infrastruktur Kuburaya ini luas, tidak bisa kita sulap. Semua orang teriak soal jalan, jembatan, pasti dah sudah. Tapi itu semua tentu harus ada proses yang berkeadilan. Makanya alhamdulillah yang penting perjalanan 13 tahun ini menunjukkan bahwa di sana sini tentu sudah banyak juga yang disentuh. Tapi kita mempertajamnya sekarang, Pak. Insya Allah saya tentu akan berusaha untuk tetap bertanggung jawab dan bersikap adil kepada semua desa-desa di Kuburaya ini. Karena ini memang sudah menjadi tanggung jawab saya, harus berkeadilan.